Kemudian misi Katolik di Maluku, tadi sudah saya singgung, ya. 1546 sampai 1547, Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik. Nah ingat, Maluku itu wilayah pertama yang menerima ajaran Katolik. Ingat, ajaran Kristen sudah ada, tetapi karena terjadi yang namanya, apa tadi? Reformasi ya. Skismakan 1034 atau nanti dicek lah, ya. Nah, jadi ini ajaran Katolik. Jadi jelas ya. Kita bukan memisahkan, yang memisahkan itu adalah Katolik, ya Protestan dulunya Katolik. Paham enggak? Nah, begitu. Nah, tetapi setelah terjadinya reformasi ini, ya yang ingin mendirikan gereja Protestan ya silakan, enggak ada masalah kok. Yang utama jangan saling menjelekkan. Karena kalau saling menjelekkan, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Misi untuk mewartakan kasih Kristus jadi terhambat. Karena kedekatan dengan pusat perdagangan Portugis, misionaris yang paling terkenal adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesus SJ yang datang ke Maluku. Tadi udah disinggung. Franciscus Xaverius berkarya di beberapa wilayah, antara lain Ambon, tempat ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal. Jadi di Ambon itu orang dari baptis. Ternate, di mana ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dari kesultanan Ternate yang beragama Islam. Makanya di Maluku Utara tuh ada yang Katolik. Itu dah Katolik udah cukup lama dah. Kalau kita baru Katolik 100 tahun lah, ya kan? Kakek saya Katolik udah punya anak dia. Nenek saya. Bapak saya Katolik udah dewasa. Saya yang bayi. Nah, enggak tahu lah kalian. Nah, jadi generasi yang benar-benar bayi itu saya gitu. Bapak mama saya kawin Katolik, saya lahir, dibaptis Katolik. Apakah itu pilihan? Tidak, itu kewajiban. Karena kita dalam sakramen perkawinan tuh, mendidik anak secara Katolik. Jadi ada janji yang diucapkan di depan Tuhan. Jadi jangan sampai kalian Katolik, lalu lupa baptis anak. Minimal sebelum 40 hari, tapi banyaknya setelah 40 hari. Alasannya banyak pantang lah ini ya, gereja bukan mengikuti sih sebenarnya. Sebenarnya ya. Dulu bapak saya pernah dimarah oleh seorang pastor Kapusin tuh. Kamu ini baptis anak sudah 3 bulan baru dibaptis. Tahu tidak keselamatan itu diberikan oleh Tuhan Allah mulai dia dalam proses pembentukan. Dan baptis itu merupakan suatu tanda rahmat ilahi bahwa orang yang lahir itu adalah menerima kasih Kristus. Kalian katekis nanti. Itulah kalian hidup dalam tradisi di kampung-kampung bilang ngurian lah. Tidak tahu jadi kalau bahasa orang apa gitu. Tangan orang itu tidak boleh nyentuh tanah lah. Tapi kalau nyentuh suami boleh kan? Tidak boleh makan kundur lah, makan inilah, itulah, ini ya. Sebenarnya pantangan-pantangan itu sebenarnya ya diikatlah nanti. Nanti yang cewek kan disuruh diikatlah pakai benang. Ya ikutlah. Kalau sesuatu itu tidak bertentangan dengan agama ya tidak masalah. Ya kan? Tapi kalau sampai mohon maaf misalnya, kalau sampai besamsam, sampai belalak, tutup kampung hari Minggu, wah itu fatal. Orang mau ke gereja, terima komuni. Jadi jangan lalu tidak menggunakan akal sehat. Aduh, hari Minggu kan mau terima sakramen Ekaristi. Unduk kata kalian pengurus adat. Kalau sampai ada yang enggak bisa gitu dong. Makanya pernah terjadi itu akhirnya kalau untuk belalak besamsam itu enggak boleh hari Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu silakan lah. Itu kejadian dulu di Bengkayang. Sampai ribut kan. Masa ngelarang orang ke gereja? Ngelarang orang ke masjid? Jumat, Sabtu, Minggu tuh orang mau kemana? Ya terlihat agama yang mayoritas lah kan begitu. Nah itu. Masa lalu nutup kampung hari Minggu? Orang mau ke gereja mana? Tidak boleh kan? Padahal menurut hukum gereja ya itulah sering harus didialogkan. Dialog. Ya, dialog itu. Kemudian Morotai di mana ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Setelah kepergian Franciscus Xaverius, penyebaran Katolik di Maluku dilanjutkan oleh para misionaris dari berbagai ordo, terutama Dominikan dan Yesuit. Jam berapa selesainya? 11.35 nyaris ya.
10 menit lagi. 3 tantangan dan perkembangan gereja Katolik di abad ke-17. Materinya yang ini, yang depan ini, kecuali materi berikutnya tuh yang tidak saya masukkan di Adlink. Ada di Adlink tuh. Nah, tantangan dan perkembangan gereja Katolik di abad ke-17. Pada awal abad ke-17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan besar ketika Belanda POC menguasai wilayah Nusantara. Tadi saya jelaskan lagi, ya, supaya kalian paham mengapa sih mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Nah ini nih. Jadi saingannya ya makanya dalam YouTube kanal apa sering terjadi tuh perdebatan antara Katolik dan Protestan itu ya. Ya diakibatkan karena ada serangan-serangan, makanya beberapa pastor akhirnya mengingatkan kembali. Kan begitu. Ya tidak percaya Bunda Maria sebagai Theotokos lah. Bunda Maria dibilang berdosa lah. Itu kan urusan dia. Dogma tentang Bunda Maria itu sudah selesai. Bunda Maria adalah ya manusia tidak berdosa. Dia Theotokos. Dia adalah Bunda Allah. Ya kan? Dia adalah Bunda Putra, Bunda Yesus. Dia adalah Putra atau Putri Allah. Coba doa Rosario itu kan 3 gelarnya pasti diucapkan. Ya? Apa? Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, Mempelai Allah Roh Kudus. Dan dia adalah tabut perjanjian, tabernakel. Ada lingkungan tabut perjanjian, itu namanya Bunda Maria. Dia Stella Maris. Nah itu gelar-gelar Maria. Maria Ratu Pencinta Damai. Nah tapi ada juga, ya kan? Maria, Bunda Maria Berduka Cita kan? Ada. Jadi hampir mau ratusan kali, ya gelar-gelar Maria. Mengapa? Karena dia adalah manusia yang tidak berdosa. Ya. Jadi kita sebagai orang Katolik santai aja jelaskannya. Ya kalau tidak percaya ini ya jangan percayalah begitu. Nah, iyalah. Kalau percaya jangan, kalau tidak percaya jangan percaya. Kalau percaya ya percaya. Kalau percaya jangan dipertanyakan. Karena gereja sudah menyampaikan itu. Daripada kalian banyak debat juga akhirnya ribut. Yang kita lakukan kan dialog, ya kan? Ayo kita ke gereja, kamu ke gereja, kamu, saya ke gereja saya ya. Nanti kita ketemu di warung kopi, gitu. Kan begitu ya? Silakan. Jadi persoalan itu sudah selesai ya. Begitu juga dengan iman-iman lain kan, dokumen Nostra Aetate itu kan menjelaskan hubungan. Gereja Katolik mengakui kebenaran pada agama-agama yang ada, ya kan? Ada kebenaran. Tapi ingat, bagi kita jelas, kebenaran itu hanya ada pada Yesus Kristus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi kebenaran itu harus dinikmati, dirasakan, dan dilihat. Nah itu makanya kita ke gereja melihat Yesus. Jadi kalau orang Katolik tak pernah melihat Yesus, berarti tak pernah ke gereja Katolik dia. Mana ada saya lihat Yesus? Itu berarti dia baga-baga. Bodoh-bodoh, celaka. Masa dia terima sakramen Ekaristi lalu dia tidak lihat Yesus? Itulah Yesus. Itulah Tuhan Allah. Kok Tuhan Allah bentuknya seperti itu? Ya suka-suka Tuhan Allah lah. Kalau Tuhan Allah mau jadi pohon gimana? Tuhan Allah mau jadi Raja Wali gimana? Kayak Daud bilang kan, seperti Raja Wali. Ya kan? Tuhan Allah mau jadi perempuan silakan. Masa kita ngatur Tuhan Allah? Apakah Tuhan Allah, mengapa Tuhan Allah digambarkan sebagai seorang bapa? Ya karena dia adalah seorang yang memimpin. Ya kan karena pada zaman itu ya pemimpin ya laki-laki. Ya. Selalu digambarkan dengan yang namanya konsep maskulin. Ya kan? Tetapi Bunda Maria, Putri Allah Bapa itu mewakili ya, Hawa baru. Karena memang ya, Yesus itu adalah Adam baru. Ya. Karena Adam lama itu diciptakan Tuhan, dia diberikan kebebasan yang sama, tetapi dia hanya dituntut kesetiaan. Jangan kau makan buah itu, satu aja buah. Semua buah boleh kau makan, tapi yang itu jangan.
Kalau kau makan, kau akan mati. Kan baga. Kalau kau misalnya mohon maaf berzina, kau pasti hamil. Kau kan perempuan. Dilarang dulu kan? Nanti setelah terima sakramen perkawinan, barulah kau melakukannya. Begitu maksudnya. Jadi konsepnya tuh begitu. Jadi kalau kalian jadi katekis tuh harus kontekstual dalam situasi sekarang. Kalau kau pakai narkoba, mampuslah kau. Begitu. Kalau kamu free sex, siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Bukan lagi diri sendiri. Banyak orang yang akan rugi. Termasuk yang akan menderita suamimu atau istrimu itu nanti. Menderita seumur hidup. Kok tidak percaya ya? Lakukan saja sekarang. Nanti kau akan menderita. Sampai kakek nenek kau akan dibilang, dasar laki-laki bejat. Dasar perempuan sundal. Mau gitu. Baru aja mau ngomong dengan misalnya kan, orang laki-laki lain suaminya udah marah. Itulah kelakuan kau yang dulu. Mulai menitiskan air mata. Hanya titis air mata dan senyum kehancuran. Loh, kok beda generasi kan memang lagu itu diciptakan untuk kalian. Kalau kamu hilang dan nanti bertengkar dengan suamimu, Moy. Iyalah, kalau kamu nanti, mohon maaf ya, saya bukan aliran yang ini ya, tapi saya hanya mau menggambarkan masalah keluarga itu kan dimulai dari ketidaksetiaan. Masalah ekonomi itu hanya pemicu. Ya. Mengapa kau cerai? Masalah ekonomi, bohong, kesetiaan loh. Kalau suaminya pemabuk tapi dia setia, pasti tak akan diceraikan. Ini loh ada pemabuk, main perempuan. Aduh. Hah? Kau ini tidak ngerti, main perempuan itu kan bahasa halusnya. Ya kan? Betul ya? Kalau lakimu tuh hanya pemabuk aja, dia pemabuk ya. Tapi kalau penjudi lebih parah sih. Kamu bisa dijualnya. Nah makanya, lah, ya, coba kamu dengar janji baptis. Bersediakah kamu menolak segala bentuk-bentuk perjudian? Itu kalau yang tidak masang jugi togel, yang menjudi togel kan duduk belakang. Diam ya dia. Kalau dia sekedar mabuk kan. Malah kalau dia tidak kerja, kalau dia setia pun tidak apa-apa lah walaupun kamu omel kan. Tapi kalau udahlah tidak kerja, pemabuk, main perempuan lagi. Ya Allah, ancol lah. Gara-gara mau cari tampang kayak tampang kan. Jadi persoalannya di situ ya. Nah, sejarah juga seperti itu. Ada baik buruknya, mengapa begini, mengapa gitu. Kita tidak bisa mengatakan, mengapa Katolik tak berkembang di Indonesia? Ya karena POC tadi. Masalahnya POC. POC itu mau mengembangkan ya Protestan. Aku penguasa gitu. Nah itu. Kemudian tahun 1605 POC merebut Ambon dan mengusir imam-imam Katolik, gereja-gereja Katolik dihancurkan. Bayangkan gereja-gereja Katolik dihancurkan atau diubah menjadi gereja Protestan. Jadi jangan pikir juga, sudah mau habis kah? 2 menit lagi di sini jam saya. Kayak gitu. Ya. Jadi nanti silakan diperdalam ya. Itu tadi. 1613 Belanda menguasai Solo dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Nah itu. Ini fakta sejarah kok. Salah ini diungkapkan? Enggak. Ya kan? 1641 Malaka jatuh ke tangan Belanda yang semakin melemahkan misi Katolik di Nusantara. Nah begitu. Ya, saya tidak ingin menggambarkan. Ini. Jadi kalian kalau di kampus tuh harus memiliki yang namanya pemahaman tentang pengetahuan yang mampu untuk sampai menjelaskan itu. Ya. Jadi ketika kita bisa mampu menjelaskan, siapa tuh Ruben? Oh, itu kan artis. Kalau kalian belajar tentang Pentateuk atau Taurat Musa itu kan ada Ruben. Mengapa Ruben itu hak kesulungannya itu hilang? Karena dia meniduri mamahnya.
Jadi ada Bilhah. Bilhah itu adalah istri bapaknya. Itu adalah pembantu dari Rahel. Lalu Bilhah itu pasti cantik, ya kan, ditiduri oleh Ruben. Makanya Ruben itu tak mendapat hak kesulungan karena dia meniduri mama. Ya, mama tirinya itu. Ya kan? Mamanya saudaranya si Dan dan si Isakar mungkin, ya. Jadi kalau kalian belajar sesuatu tuh harus sampai detail, itulah mahasiswa. Ya kan? Berapa istri Abraham? 3. Sarah, Hagar, dan siapa satunya? Keturah. Ya Keturah. Kan nanti baca di situ. Nah, istri pertamanya yang sah, istri kedua itu ya tidak sah. Makanya disebut gundik. Tapi istri ketiganya sah karena Sarah sudah meninggal, makanya Abraham mengambil istri lagi. Sebenarnya Abraham itu penganut monogami. Sama seperti Ishak penganut monogami. Yakub juga monogami, cuman karena ya si Laban tadi dan kesalahan dia karena dia nipu Ishak. Ini sih suara ya Yakub, bulu-bulu Esau. Enggak, Pak, aku ini benar-benar Esau. Nipu dia. Sebenarnya Ishak tahu dia ditipu. Cuman karena mamanya, udah lah Pak, kasihlah sama istri. Nah ini, makanya jadi suami istri itu harus kudus. Terkadang itu tadi, apalagi kalau kalian jadi orang tua nanti. Ya baik, demikianlah pertemuan kita lewat 1 menit. 2 menit. Lebih dan kurang, masih banyak sih materinya di sini ya. Silakan nanti kita lanjutkan. Asik belajar sejarah itu karena saya kaitkan dengan katekis. Ya bukan karena kalian belajar sejarah murni, tapi sejarah karya kalian nanti. Nah itu. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.